adalah salah satu jembatan yang berada di Morotai yang terkena dampak tsunami, guys. Akibat gempa bumi yang berkekuatan 7,6 skala Richter hari ini. Jembatan Allahu Akbar. What the fuck? Loy, datang Loy. Three more good. Perempatan lampu merah Soekarno-Hatta, Tumbulo Tutu. Ya, ini kita rasa masih goyang. Ini para pengendara motor yang jatuh.
Ate, pupunutan din. Ate. Puputol. Iya, tadi dari mana? Oh, iya. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Lama sekali, weh. Memang dari pagi ini, bangun. Kok lama? Ini lama sekali. Kok lama? Kita tadi pikir semua berhenti, jadi kita salah. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma, Yesus, tolong Tuhan Yesus. Ma, abunya Mak simpan dulu, Mami. Dalam nama Yesus. Tuhan, cuma diri di apa di mana? Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, jambar. Bisa. Sama mama. Dan papa. Ketakutan dah. Lari. Lari, dermaga hancur. Awas, mas, kena air itu. Ayo, lari. Lari. Gempa bumi, oh Tuhan. Oh, kuat sekali gempa ini. Gempa guys. Gila, baru belum bangun, belum sadar ternyata gempa dong, ngesek gitu di kasur. Gila, belum mandi nih masih pakai piyama. Lebih parah, ada yang pakai anduk, ada yang bawa bantal. Orang apa itu? Tuh orang pada keluar semua.
kekeringan air, masyarakat berhamburan. Pelan-pelan yan. Jangan nangis. Orang kan apa, tapi dia takut. Dia takut ada. Dia bukan bisa, sepaksa dia bisa. Saya tarik itu, saya bilang buka luar. Motor kantor kasih kerjakan dulu. Udah. Yang warna itu itu. Terus mati listrik suruh di sini. Gempa bumi. Gempa, kabur. Gempa bumi. Bajau. Gempa 7,6 skala Richter di Manado. Aduh, tanah goyang coy. Tanah goyang. Udah hancur ini. Info gempa bumi hari ini. Baru saja gempa dahsyat berkekuatan M6.0, M7.7, dan M8.2 guncang sejumlah wilayah di Indonesia dan Filipina hari ini tanggal 8 Juni tahun 2026. Dampaknya banyak rumah serta sejumlah fasilitas umum alami kesukaan. Selain itu, gempa bumi juga berdampak peringatan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia dan Filipina. Pertama, gempa bumi 7.7 di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah usai gempa yang terjadi di area barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sulut guncang gempa dirasakan di banyak wilayah yang berpotensi terdampak, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Kalimantan Timur. Sebelumnya, BMKG mengumumkan gempa berkekuatan 7,7 magnitudo pada Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026, pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Titik pusat gempa berlokasi 236 km (km) barat laut Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 105 km. Gempa susulan juga terjadi dengan magnitudo 6.0 di Tahuna dan Gorontalo.
Peringatan dini tsunami di Sulu, Gorontalo, Sulteng, Malut, Kaltim, gempa Mach 7.7, tanggal 8 Juni tahun 2026 pukul 6.37, 42 WIB, log 5.69 Lu, 125.05 BT, kedalaman 105 km, kata BMKG dalam keterangan resminya. BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, kata BMKG. Inilah salah satu Badan Meteorologi, yang berada Klimatologi, di Murotai dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026, pagi. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut sekitar 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dengan koordinat 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur. Akibat gempa kuat tersebut, BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur. Dalam informasi resmi yang dirilis BMKG, wilayah yang masuk dalam peringatan dini meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Masyarakat yang berada di kawasan pesisir diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan pemerintah daerah dan instansi terkait kebencanaan. BMKG juga mengimbau warga menjauhi area pantai hingga ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan situasi. Peristiwa ini kembali mengingatkan tingginya aktivitas seismik di kawasan timur Indonesia yang berada di jalur pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif. Wilayah Kepulauan Sangihe dan Laut Maluku memang dikenal sebagai salah satu zona rawan gempa bumi dan tsunami. BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, kata BMKG. Belum diketahui dampak kerusakan yang ditimbulkannya saat ini masih dalam pendataan. Di Filipina, gempa bumi berkekuatan sangat besar dengan magnitudo 8,2 dilaporkan telah mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026. Informasi tersebut dirilis resmi oleh Pusat Riset Ilmu Kebumian Jerman, GFZ. Melansir Reuters, GFZ mencatatkan bahwa pusat gempa terdalam berada pada kedalaman yang sangat dangkal, yaitu 10 km, 6,2 mil, di bawah permukaan laut. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi kerusakan struktural yang masif di wilayah terdampak. Sebelum melakukan pemutakhiran data, GFZ sempat mengukur kekuatan gempa berada di magnitudo 7,3. Menyusul peningkatan kekuatan gempa yang sangat signifikan menjadi magnitudo 8,2, Sistem Peringatan Tsunami Amerika Serikat, US Tsunami Warning System, langsung mengeluarkan status ancaman bahaya tsunami untuk wilayah sekitar pusat gempa. Indonesia rilis peringatan tsunami dampak dari gempa raksasa di Filipina ini juga langsung diantisipasi oleh negara-negara tetangga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, selaku lembaga geofisika resmi Indonesia, bergerak cepat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan tsunami tersebut ditujukan secara khusus untuk wilayah pesisir di bagian timur laut Indonesia yang posisinya paling dekat dan berhadapan langsung dengan wilayah Filipina Selatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun total kerugian material dari otoritas Filipina. Warga di wilayah pesisir Mindanao serta wilayah timur laut Indonesia diimbau untuk segera menjauh dari garis pantai dan mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi.